Percayalah guys, tidak ada proses yang mengkhianati hasil akhir. Semakin keras dan semakin tempaan hidup yang semakin banyak kita jalani, entah itu hinaan, entah itu caci makian, entah itu fitnahan, entah itu kesulitan serta kepahitan hidup yang tak bisa terpikirkan teman-teman. Itu menjadi sebuah proses paket paralel yang pada akhirnya suatu saat nanti kita akan menuai hasil dari tempaan kawah condro di muka itu teman-teman. Serunya seperti apa? Pokok main santai ini tetap di season Forum Sinau Kemandirian dan Kewirausahaan. Kita lihat beberapa poin ruh lah. Ternyata dari setiap peristiwa apapun yang terjadi di sekitar kita itu tidak cuma di permukaannya saja, tapi ada kedalaman. Tetap santai, ikutin sampai selesai. Sudah lama aku kalah. Kalau kau mengajakku bersaing, sudah lama aku lemah. Kalau kau mengajakku tampil soaling, sudah lama aku banyak salah. Satu-satunya yang tersisa dariku hanya kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan WK Channel Natif Jaya teman-teman. Sekarang saya sedang lagi di Gubuk Asmara ini. Suasananya beda. Ini tadi sambil nyari suasana lah, ngabuburit, jalan-jalan ke sawah teman-teman, supaya nggak ngantuk aja. Loh, bulan puasa di rumah itu kan kalau nggak gerak ya nggak banyak kegiatan, jadi bawaannya pengen tidur terus. Semakin hari hari raya Idul Fitri semakin dekat teman-teman, dan alhamdulillah secara keseluruhan untuk kondisi dan situasi di masyarakat pedusunan perkampungan, terutama di wilayah Ngawi dan sekitarnya, itu jauh lebih kondusif lah, jauh lebih membaik, serta semua kegiatan perekonomian terus mulai pulih. Sebentar lagi hari raya Idul Fitri, tetapi untuk hari raya tahun ini menjadi benar-benar hari raya yang berbeda dari yang sebelumnya teman-teman. Saya sendiri sebagai pelaku usaha ya, buka usaha toko, untuk lebaran tahun ini tidak main sama sekali untuk di season segmen lebaran teman-teman, kecuali beberapa produk yang belum kadaluarsa karena idenya kita sengaja ngambil jangka panjang, seperti sirup marjan dan beberapa kue kaleng. Itu pun biasanya reguler itu kan juga jalan sisa tahun kemarin. Kalau untuk tahun ini kita nggak main sama sekali lah, karena apa ya, efek paralelnya akan sangat besar dari dampak sosial yang mudik pulang kampung, serta pandemi COVID Corona ini teman-teman. Jadi mungkin nggak pernah kepikir lah sama teman-teman semua, terutama pemain di dunia usaha lah. Kita nggak punya target, kita nggak punya program, kita nggak punya perencanaan. Pokoknya kita natur, kita terus bergerak, kita terus berjalan. Bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi dan kondisi yang memang tidak kita inginkan teman-teman. Ini tanya terlalu enak loh, kita mau ngomong kayak serius, jadi gimana gitu rasanya. Wow, enak ini di sana di sini ya, ngademnya. Jadi keinget sama lagu Gubuk Asmara itu lah. Aku bayangin apa kayak gini ya.
enak teman-teman kalau kita mau keluar itu ya. Kak saya tadi kan ngantuk di rumah dengan jalan beberapa menit lah, 5-10 menit ke arah utara, ke arah timur lah, dari pojok sampai ke Suren, antara Suren Boto itu. Jadi beda lah matodang antuk, kita ngelihat suasana, kita ngelihat pola yang baru dan benar-benar berbeda. Jadi mungkin loh ini ya, kalau saya katakan ngantuk atau saya katakan lemes atau apa, itu ibaratnya problem konflik, masalah kita dalam tanda petik, analogi ke problem konflik yang lain tuh sama. Kayaknya kita nggak bisa kalau kita cecer terus di rumah aja. Maksudnya dalam lokasi itu, dalam suasana itu, untuk menghilangkan, untuk keluar dari apa ya, rasa sunang ngantuk itu kan susah keluar ini loh. Intinya kita keluar, sementara kita keluar, kita jeda, nanti kan kita kembali lagi untuk menyelesaikan persoalannya. Kayaknya ini mungkin bisa jadi solusi ya kayaknya, daripada apa namanya ini. Kalau diturutin kita nggak bisa keluar dari permasalahan itu ya pasti kusut, bukan cuma kacau ya, semuanya ribet. Keluarlah dari dirimu, keluarlah dari pikiranmu, keluarlah dari jiwamu, keluarlah dari rumah Tuhanmu, keluarlah dari semestamu, keluarlah dari kamu gitu. Tapi intinya enak ini tempat ini teman-teman, asik. Teman, kali ini tetap seperti biasa di forum Sinau Kemandirian dan Kewirausahaan di Tibakulan teman-teman. Ini kita mau membaca pola lah, sharing berbagi tentang beberapa fenomena ya, fenomena yang terjadi dalam dunia usaha teman-teman. Jadi ada beberapa pengalaman lah. Ada orang ketika mau membuka usaha itu dia sangat obsesif sekali tentang dia harus punya modal yang banyak, dia mesti harus punya tempat yang sangat strategis, dan dia harus bisa mendesain usahanya itu dengan setting dan kemasan yang sangat perfect dan menarik teman-teman. Terus untuk memudahkan pelayanannya ke pelanggan-pelanggannya, dia akan memberikan servis harga yang murah, pokoknya mantap. Tempatnya strategis, modalnya banyak, kualitasnya terjaga, harganya murah. Seolah-olah kan iya aja gitu kan. Kalau kita bicara teori logika, ya pasti jalan usaha seperti itu. Kurang apa lagi, tempatnya strategis, modalnya banyak, modal sendiri istilahnya, pelayanannya baik, terus satu lagi apa namanya, harganya sangat kompetitif dan menarik. Tetapi kalau kita mau istilahnya menengok ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke samping, coba lihat radius 5-10 kilo, kamu teman-teman mungkin melihat ada beberapa tempat usaha lah yang sudah berjalan puluhan tahun. Di sekitar lingkungan saya itu ada, kalau istilahnya teman mau tak tunjukin itu, tempatnya nyelepit sekali di bawah pohon papringan itu. Mungkin sebagian teman-teman yang sudah pernah kuliner ke daerah Panggang Gandu, Ibu Setu itu sangat terkenal sekali di daerah Kabupaten Magetan ya, tepatnya di daerah Purwodadi itu teman-teman. Bahkan mantan presiden yang dulu Bapak SBY itu pernah datang ke sana. Itu tempatnya sangat tidak strategis, nyelepit sekali masuk ke dalam kampung di bawah papringan, di bawah bambu itu. Tapi kenapa itu laris, itu laku gitu loh. Padahal kan tempatnya tidak sangat strategis. Itu satu ya, artinya kan teori yang pertama lagi dengan kita komparasi data itu kan lemah gitu, tidak menjadi akurat dan valid lagi. Itu kita bicara soal lokasi tempat dan lain sebagainya. Terus kedua, saya juga pernah pengalaman jalan-jalan kuliner juga kecil-kecilan, es dawet itu kalau teman-teman lewat dari Purwodadi Barat terus menuju ke Madiun lewat jalur Jiwan, itu pasti sebelum pom bensin dulu di sebelah kanan, sebelum pom bensin itu ada tukang dawet, itu orang dari Banyuwangi dan dari Solo, tapi sekarang kayaknya pindah ke
ke sebelah timur jalan ya, kiri jalan setelah pom itu, sekitar pom masih. Tadinya kalau dari sini sebelum sana udah pom. Itu loh tempatnya sangat sederhana sekali, nggak ngontrak di pinggir kali. Apa namanya? Nggak bersih, kalau kita katakan bersih bagaimana ya, cuman ala kadarnya, sederhana sekali. Tetapi gitu pembelinya itu loh banyak, mobil motor itu sampai macet seabad di pinggir jalan itu. Tapi kalau pada sewaktu-waktu saya ketemu, sempat ngobrol sama, itu kan kebetulan suami istri kan orang Solo dan orang Banyuwangi itu sananya ya, dia ngerintis usaha itu udah 12 tahun. Sama seperti Panggang Gandu tadi ya, juga udah puluhan tahun teman-teman. Dan satu lagi, kalau kita bicara strategis itu di desa saya sendiri, di desa pojok itu ada warung nasi pecel Mbah Karmi. Tapi ini mungkin untuk teman-teman saya juga yang di sekitar pojok dan sekitar itu nggak pernah memotret seperti ini, karena sudut pandang dan cakrawalannya yang berbeda. Hampir 40 tahun lebih Mbah Karmi itu kan buka nasi pecel sampai tutup jam 2:30 malam. Mulai dari saya kecil, saya ngejakannya 30 tahun, 40 tahun lebih lah. Dia seorang janda, tapi pelanggannya itu sampai orang dari kota itu, radiusnya bukan cuman 1, 2, 5, 3 kilo, tapi puluhan kilo tuh datang. Sampai sering juga dari kecamatan, dari kabupaten, antar daerah tuh datang, karena bisa dijujuk sewaktu-waktu. Tiap malam itu selalu buka, dan menunya juga sederhana, nasi pecel itu khas Ngawi itulah. Mungkin teman-teman tahu dengan dendeng daging itu. Dan secara umum untuk masyarakat di sekitar lingkungan terdekat tuh ngomongnya mahal. Tapi yang jadi unik itu kan, mereka yang ngomong komplain itu kalau udah malam perutnya lapar nggak bisa berbuat macam-macam. Dan itu termasuk luar biasa konsisten lah dalam waktu yang enggak sederhana ya, 40 tahun itu. Seumuran saya lebih itu, saya salut itu, yang salah satu menjadi inspiratif buat saya gitu kan, untuk buka malam yang baru berjalan sekitar 2009 sampai 2020 ya, 11 tahun. Karena kan untuk datang ke warungnya Mbah Karmi itu melewati tempat saya. Nanti kan kalau rokoknya habis kan, mudah-mudahan membeli ke saya, makan tak ambil segmen sampai jam 12 malam itu teman. Itu salah satu saya diuntungkan dengan adanya Mbah Karmi ini. Terus ada beberapa lagi trik-trik belanja teman. Ada beberapa kita tempat belanja grosir itu harganya murah, intinya harganya lebih murah lah. Tetapi kan kalau kita amati, kita jeli, mempelajari karakter barang yang kita belanja murah di satu grosir A tadi misalnya itu, kalau kita jual di rumah itu tarikannya rembet lah, tarikannya abot itu. Misalnya teman-teman punya komparasi lagi, ini tadi banding aja dengan belanja di grosir B ya, harganya ada selisih sedikit lebih mahal gitu. Tetapi anehnya ketika barang itu dipajang di rumah, dia itu tarikannya cepet gitu, bawaannya enak gitu, cepet laku, cepet habis gitu barang itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara cuman dari satu faktor murah itu sebenarnya relatif lah. Semua sifatnya pengetahuan hukum di alam semesta itu kan nggak ada yang mutlak dan nggak ada yang saklek gitu lah teman. Jadi kalau teman-teman jelilah sebagai pelaku usaha, pastilah mengamati lah banyak hal yang sebenarnya mungkin selama ini kita abaikan lah. Tetapi kalau kita bisa mengelola potensi-potensi itu tadi, kita komparasi dan kita kombinasi, yang mudah-mudahan ideal dalam arti tempat yang strategis, modal yang banyak, pajangan serta tempat yang menarik, serta ditopang dengan harga yang kompetitif itu, kalau ditopang dengan jam terbang ya, wow, the power of proses teman-teman. Jadi mungkin kita lupa lah, kita lalai ketika melihat orang-orang yang sudah hidupnya nyaman, orang-orang yang sudah hidupnya mapan, kecuali yang dapat warisan ini, mereka rata-ratanya tumbuh dan berkembang dalam sebuah proses kehidupan yang sangat keras teman-teman. Itu paket paralel lah istilahnya, yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Coba tanyakan saja, kalau mungkin kamu kenal ya, kalau enggak ya kamu bisa buka sedikit cerita
kisah panjang biografinya teman-teman, tokoh-tokoh orang sukses, tokoh-tokoh orang yang terkenal, tokoh-tokoh orang yang maju, itu rata-rata mereka mempunyai proses hidup yang sangat keras dan sangat pahit teman-teman. Tetapi dalam kerasnya proses kehidupan itu serta perjalanannya yang tidak mudah itu justru malah membentuk kualitas lah. Memang dia layak untuk berkompetisi, memang dia punya kapasitas untuk mendapatkan posisi. Otomatis yang mereka nggak bisa dan nggak mampu menjalani kompetisi ya terdegradasi. Itu udah menjadi hukum alam teman-teman. Dan rata-rata orang-orang yang sukses itu selalu cuman menekuni dan mengkreativitasi apapun potensi yang ada di dirinya, yang ada di sekitarnya, yang ada dalam jangkauannya. Dan tentunya semua itu atas izinnya lah, kehendaknya Tuhan Sang Maha Pencipta teman-teman. Kita nggak bisa lah kalau kita bicara frame dalam konteks sharing, sinau, diskusi apapun itu tetap frame-nya ke sana. Ini supaya definisi tentang sebuah kesuksesan itu nggak terlalu ribet, bisa lebih simple gitu. Bagaimana kita bisa mengolah waktu yang kita miliki, aset potensi yang sekarang saat ini ada di dalam diri, serta kesadaranlah. Kalau tanpa adanya kesadaran ya bagaimana mungkin semua itu akan terjadi. Intinya orang-orang sukses itu selalu sesimpel itu teman-teman, nggak ribet lah, nggak rumit dalam menjalani proses kehidupannya. Kayaknya selalu memiliki energi spirit yang berlipat ganda yang lebih lah. Dia selalu bisa berkreasi, dia selalu bisa inovasi, dia selalu produktif, dan dia akan terus selalu kreatif itu. Makanya teman-teman itu sudah masuk di dalam kesadaran kategori yang mana, tanyakanlah sendiri pada kesadaranmu teman-teman. Sebenarnya kalau kita bicara cuman dari satu faktor murah itu sebenarnya relatif lah. Semua sifatnya pengetahuan hukum di alam semesta itu kan nggak ada yang mutlak dan nggak ada yang saklek gitu lah teman. Jadi kalau teman-teman jelilah sebagai pelaku usaha, pastilah mengamati lah banyak hal yang sebenarnya mungkin selama ini kita abaikan lah. Tetapi kalau kita bisa mengelola potensi-potensi itu tadi, kita komparasi dan kita kombinasi, yang mudah-mudahan ideal dalam arti tempat yang strategis, modal yang banyak, pajangan serta tempat yang menarik, serta ditopang dengan harga yang kompetitif itu. Kalau ditopang dengan jam terbang ya wow, mantap. Terima kasih teman-teman, tetap setia di WK Channel YouTube Nadi Jaya. Mudah-mudahan sharing kali ini titip wira keusahaan dan kemandirian ada kemanfaatan buat teman-teman, terutama hati-hati, terus jaga kesehatan, jaga kewarasan, terus cek niat, dan banyakin sholawat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi Yes. berlapis Yes. pelangi, cahayanya berseri-seri, indah nian menghiasi bumi, pancarkan kuasa ilahi, takjub nian aku memandangnya, indahnya alam semesta, betapa indah ciptaan Tuhan, diresapi semua insan. Kalau kau mengajakku bertanding, sudah lama aku kalah. Kalau kau mengajakku bersaing, sudah lama aku lemah. Kalau kau mengajakku tampil soalim, sudah lama aku banyak salah. Satu-satunya yang tersisa dariku hanya kesadaran bahwa aku masih hidup dan berarti semua ini belum berakhir. Tertawalah lebih dulu sampai puas, sampai kau tahu betapa tak bergunanya dirimu mengajakku berlomba-lomba untuk mencari kemenangan. Nanti di garis finish kita lihat siapa senyumnya paling lebar. Ali Antoni, Yogyakarta 2016.